Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu penyakit hepatitis dan juga jenis-jenisnya. Dan tadi ada yang belum dijawab ya dokter ya. Iya. Bagaimana jika seseorang terjangkit penyakit hepatitis A, apakah bisa disembuhkan, butuh vaksin, dan apakah bisa seseorang tersebut terjangkit lagi? Ya, jadi begini, untuk hepatitis A itu bisa disembuhkan dengan sempurna. Artinya setelah terkena hepatitis, kemudian ada gejala dan tanda yang tadi kami sebutkan itu, maka pasien bisa sembuh dengan total ya. Jadi tidak ada sequel, artinya tidak ada dampak setelah itu ya. Jadi bisa disembuhkan dengan total. Kemudian untuk supaya tidak terkena, karena bisa terkena lagi, supaya tidak terkena hepatitis A lagi, maka dianjurkan untuk pemberian vaksinasi ya. Vaksinasi itu diberikan 2 kali dengan jarak yaitu 6 bulan gitu ya. Dan karena hepatitis A itu juga bisa terkena pada anak-anak, maka pada anak-anak juga dilakukan vaksinasi. Jadi dengan vaksinasi itu harapannya resiko untuk terkena hepatitis A itu menjadi semakin kecil gitu ya. Tapi walaupun sudah divaksin tetap harus menjaga kondisi tubuh supaya dan menjaga perilaku makan ya, supaya tidak terkena hepatitis A. Jadi seperti itu. Vaksinasi sangat-sangat penting untuk mencegah terjadinya. Tapi yang paling penting justru adalah kita memutus rantai penularan dari hepatitis A itu ya. Dokter, itu vaksinasi seperti apa yang diberikan dan bagaimana cara kerja dari vaksinasi tersebut? Jadi vaksin yang diberikan adalah nanti dengan vaksin itu dia akan merangsang, menstimulasi dari tubuh kita untuk membentuk suatu seperti tentara. Ya, sementara itu istilahnya antibodi yang dia ketika ada infeksi virus atau masuk virus dalam tubuh, maka tentara tadi yang akan akan melawan gitu ya. Pada orang yang dia tidak divaksinasi, otomatis ya tentara itu kurang siap istilahnya ya. Jadi pertahanan tubuhnya tidak bisa kuat gitu, seperti itu. Jadi dengan vaksin itu nanti maka kejadian resiko hepatitis A menjadi menurun ya, bisa diminimalisir seperti itu. Ya. Kemudian siapa saja sih dokter yang rentan terjangkit penyakit hepatitis A, dok? Sebetulnya semua umur, tapi memang paling banyak adalah pada usia-usia produktif justru ya. Jadi kebanyakan yang kita lihat di Jember ini yang terkena adalah mahasiswa ya, mahasiswa dan pelajar. Jadi pada usia-usia 20 sampai 30 itu yang paling banyak. Tapi bisa juga terkena pada anak-anak ya. Ya biasanya kalau anak-anak itu gejalanya kurang begitu spesifik, tidak seperti dewasa ya. Tapi bisa juga terkena. Kemudian yang orang tua itu bisa terkena. Bahkan kalau orang tua karena sistem kekebalan tubuh dari awalnya memang dia rendah, maka bisa juga memberat pada orang tua yang di atas 60 tahun. Jadi hati-hati apabila virus hepatitis A itu mengenai pada orang tua, karena pada dasarnya orang tua atau lansia itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah gitu. Dan juga pada orang-orang yang dia memang punya penyakit sistem kekebalan tubuh yang rendah, misalnya pada penderita pasien yang autoimun, itu nanti manifestasi dari hepatitis A itu menjadi lebih berat dibandingkan pada orang-orang yang dia tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik gitu. Ya, kemudian untuk vaksinasi yang diberikan juga apakah harus melihat usia, dokter? Apakah semua sama atau bagaimana? Jadi untuk vaksinasi yang diberikan itu di atas usia 1 tahun itu baru diberikan ya. Kalau yang dewasa kalau belum divaksin ya langsung saja divaksin, kemudian dalam jarak 6 bulan kemudian diberikan vaksin yang kedua untuk semakin memperkuat gitu ya. Kemudian sebetulnya bisa dilihat dari kadar antibodi dalam tubuh, tapi jarang ya. Yang kita ini kan kalau sudah divaksin berarti sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi virus hepatitis A itu dikatakan sudah ada kuat, sudah cukup untuk menghadapi virus di masa yang akan datang gitu. Ya. Dokter, melihat banyaknya masyarakat beberapa waktu lalu hingga saat ini yang terjangkit penyakit hepatitis A sendiri, bagaimana peran dari FK Universitas Jember, dokter?
Jadi baru-baru ini Iya. ketika masih awal-awal Iya. hepatitis A itu menyerang, itu Fakultas Kedokteran langsung mengadakan suatu pendidikan kesehatan ya. Karena paling banyak adalah mahasiswa dan pelajar, maka waktu itu kita membuat suatu acara ya, yang seminar itu yang melibatkan hampir seluruh perguruan tinggi di Jember, walaupun sebagian ada yang perwakilan, tapi dari perwakilan itu dia akan menyebarkan kepada teman-temannya tentang hepatitis A itu. Kemudian kita juga menyebarkan leaflet ya, penjuluan-penjuluan tentang hepatitis A itu, yang sasarannya paling banyak adalah para pelajar. Kemudian juga dari Universitas Jember itu ada klinik ya, Universitas Jember Medical Center itu juga menyelenggarakan seminar yang dia sasarannya adalah pedagang kaki lima di sekitar kampus ya waktu itu, dengan harapan dengan pemberian edukasi hepatitis A itu nanti transmisi atau penyebaran dari virus hepatitis A bisa diputus ya. Itu yang paling penting justru ya. Jadi preventif itu lebih diutamakan daripada yang setelah terjadi. Kalau sudah terjadi kan kita seperti ada penyesalan ya, kenapa kok kemarin tidak melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat gitu. Padahal yang utama adalah justru perilaku hidup bersih dan sehat itu yang dia akan memutus rantai penularan dari virus hepatitis A itu ya. Sejauh ini sosialisasi yang diberikan apakah masih berlangsung hingga saat ini, dokter? Ya, untuk sosialisasinya sampai sekarang masih ya, kita tetap melalui media sosial. Kemudian Fakultas Kedokteran itu sekarang sedang marak-maraknya kita membuat program untuk masyarakat ya, untuk masyarakat, program banyak ya untuk hepatitis A itu kita memberikan edukasi terus ya, karena untuk memberikan pentingnya perilaku hidup bersih ya. Contohnya dengan cuci tangan. Dengan cuci tangan itu masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana cara cuci tangan yang baik, bahkan ada yang tidak cuci tangan. Jadi memang ada prosedur untuk cuci tangan yang baik ya. Mungkin bisa saya praktekkan ya langkah-langkahnya ya. Boleh, dokter. Ya gitu. Jadi untuk para pemirsa sekalian Jember 1 TV yang saya hormati, itu untuk cuci tangan itu sangat penting, dan kalau memakai sabun maka ada beberapa langkah ya. Langkah pertama ya boleh ya kita praktekkan. Kita misalnya sabun taruh sini ya, kemudian tangan diginikan, kemudian diputar seperti ini ya. Ini langkah pertama. Ya. Kemudian yang kedua kita punggung tangan ya. Kemudian yang kiri bergantian kanan ya. Kemudian di sela-sela yang ini ya, sela-sela yang ini ya. Kemudian sini seperti ini ya. Kemudian ibu jari dimasukkan ke sini ya. Yang kiri juga sama ya. Kemudian ujung jari kita usapkan di sini, kemudian usapkan di ini. Jadi ada langkah seperti itu yang cuci tangan yang kuat. Karena apa? Virus hepatitis A itu merupakan suatu virus yang dia juga kuat, dia bisa bertahan dalam lingkungan bertahun-tahun. Jadi kalau kita tidak cuci tangannya tidak benar, maka ya dia akan tetap ada, kemudian bisa bisa berkembang begitu, dan bisa menginfeksi masuk dalam tubuh manusia. Jadi ada 5-6 step ya, dokter? Ya, betul. Ya, kemudian respon dari para mahasiswa atau pelajar sendiri bagaimana dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Jember, dokter? Jadi mereka memang jadi sangat tertarik ya. Mereka ikut praktek gitu ya, cuci tangan. Jadi selama ini kan cuci tangan cuma ini ya. Jadi setelah kita ajari seperti itu, maka mereka akan, jadi sebelum makan itu cuci tangannya yang betul seperti itu. Jadi mereka sangat antusias ya. Pada saat sebenarnya itu pertanyaannya banyak sekali yang mereka tentang hepatitis A. Mereka juga ada sebagian yang sudah pernah terkena dan dia pernah merasakan bagaimana kena hepatitis A itu, dan mereka sangat ingin tahu bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terkena pada mereka lagi. Jadi memang itu materinya sangat bagus ya. Untuk mahasiswa, untuk masyarakat umum juga, untuk pedagang
di sekitar pedagang makanan minuman di sekitar Jember. Ya, bagaimana halnya dengan mereka anak-anak usia dini dokter dan juga masyarakat umum? Apakah juga diberikan sosialisasi terkait hal tersebut dokter? Ya, jadi untuk masyarakat umum juga ya kita berikan secara terus ya lewat media-media kita terutama ya yang lewat video kemudian audiovisual ya seperti itu ya. Jadi lebih mengenal, termasuk acara ini juga salah satu upaya dari Fakultas Kedokteran juga yang kita bekerjasama untuk memberikan kemanfaatan yang lebih untuk masyarakat untuk supaya penyebaran virus ini bisa dicegah, bisa diputus seperti transmisinya ya. Jadi memang itu sangat penting gitu ya, karena preventif itu lebih baik daripada kuratif. Kalau preventif kuratif itu kan sudah terjadi ya, sudah terjadi. Kalau preventif mencegah ya, mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Kalau sudah mengobati, biaya yang dibutuhkan juga lebih banyak dan kemudian mengurangi produktivitas ya. Orang yang sakit kan dia otomatis produktivitasnya juga menurun. Jadi dengan tindakan seperti ini, dengan pencegahan itu murah ya, kita tinggal cuci tangan aja itu sebetulnya yang kita lihat sepele saja itu justru intinya di situ ya, supaya kita bisa tercegah dari infeksi virus hepatitis A itu dengan cuci tangan, dengan makan makanan yang dia tidak terkontaminasi, yang matang ya, yang bukan makanan yang mentah seperti itu ya. Dokter, maraknya penyakit hepatitis A belakangan ini yang tengah terjadi didominasi oleh mereka para mahasiswa dan juga pelajar seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Irawan. Nah, mengapa di daerah kampus terutama di sekitaran kampus Universitas Jember ini epideminya sangat signifikan sekali, dokter? Ya, memang dari tahun ke tahun memang seperti itu ya. Cuman sebetulnya memang dari awal itu memang virusnya sudah ada banyak di situ. Nah, untuk mengatasi itu ya kita harus mengurangi populasi virus itu. Ya, salah satunya ya dengan mengurangi jumlah sumber-sumber dari kontaminan istilahnya, sumber-sumber virus itu ya. Jadi memang di kampus ini memang banyak itu. Jadi semakin banyak virus yang masuk itu, maka gejalanya juga akan semakin berat dibandingkan yang dia masuk hanya beberapa virus saja gitu ya. Jadi dia terkait dosis virusnya ya, dosis infeksi virusnya semakin tinggi dosis infeksinya, maka gejalanya juga semakin tinggi. Jadi sampai sekarang kita masih mengidentifikasi sumber-sumber dari virus hepatitis A itu memang dari dulu kan di situ. Jadi memang agak lama juga ini. Yang kita bisa kerjakan adalah sumbernya sudah ada, jangan sampai dari sumber itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Caranya yaitu dengan perilaku hidup yang bersih dan sehat tadi ya, termasuk cuci tangan yang benar, kemudian memasak makanan yang betul ya, kemudian membersihkan, jika makanannya mentah ya harus dibersihkan dahulu ya. Itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi sumber dari virus hepatitis A itu. Iya. Ya. Dokter, kasus penyakit hepatitis A ini hampir setiap tahun menjadi kasus yang kejadian luar biasa seperti itu ya, dokter. Kemudian di tiap tahunnya di klinik yang ada di Universitas Jember sudah melayani berapa pasien gitu, dokter? Untuk jumlah prosentasenya sendiri seperti apa, dok? Ya, di klinik di Universitas Jember itu ada ya. Jadi hampir tiap hari itu menerima pasien-pasien dengan gejala seperti hepatitis A. Karena untuk diagnosis memang diagnosis definitifnya tidak bisa di klinik. Tapi kita ke arah suspek untuk hepatitis A itu ada di situ. Dan hampir setiap hari memang banyak pasien-pasien dari kalangan mahasiswa, kemudian pelajar yang dia mirip gejalanya hepatitis A. Karena untuk diagnosis memang kita membutuhkan pemeriksaan yang pasti dengan IgM misalnya, imunoglobulin M untuk anti HIV seperti itu. Tapi tidak perlu sampai situ, kita sudah bisa mendiagnosis, dan itu tiap hari kejadiannya memang banyak ya. Tiap hari ada gitu di klinik di Universitas Jember gitu. Iya. Ya. Untuk tahun sebelumnya hingga tahun saat ini jumlah persentasenya berapa, dokter? Lebih banyak mana? Kalau saat ini sepertinya ya, kalau pastinya kita belum, karena ini kan masih berlangsung. Jadi sepertinya ya trennya
hampir lebih banyak tahun ini memang ya. Jadi di poliklinik dan di di rumah sakit itu juga seperti itu. Hampir tiap hari kami menerima yang dia setelah dirawat di rumah sakit kemudian kontrol ke poli itu banyak juga yang menderita hepatitis A. Jadi memang dari tahun ke tahun itu ya tetap tinggi gitu, masih tinggi ya. Memang seperti itu. Ya. Gitu, Dokter, apakah penyakit hepatitis A ini juga merupakan penyakit yang mematikan? Jawabannya setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Tajam Dialog.